Kalau sekarang dibuka ini kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada keterbukaan informasi di pemerintah Amerika gitu ya kan. Kan sudah disclaimer. Pemerintah Amerika sudah disclaimer bahwa informasi yang ada dalam Epstein Files ini tidak semuanya benar. Kan kita juga tidak bisa membatasi warga negara Indonesia untuk mengungkapkan pendapat. Ya kan, untuk ngomong gitu ya, walaupun dalam beberapa aturan ketika kita berbicara itu tidak berdasarkan fakta itu ada ancaman hukumannya. Kita punya undang-undang ITE ya kan. Berarti bisa dibilang data ini sengaja disebarkan sebagai blackmail politik atau memang gimana nih Pak? Ya, kalau yang sekarang Untuk dibuka, timing dibukanya. Kalau sekarang dibuka ini kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada keterbukaan informasi di pemerintah Amerika gitu ya kan, bahwa ya udah lama lah kasus ini sudah selesai gitu, sehingga dibuka lah walaupun masih ada coret-coret beberapa ya gitu ya gitu. Tetapi ketika informasi itu dibuka sebenarnya bagus juga gitu kan, banyak informasi-informasi yang sempat membuat heboh kan, sempat ada WikiLeaks, ya kan. Bagaimana ternyata hampir semua pimpinan negara dunia ini disadap oleh Amerika gitu misalkan, ya kan. Kemudian ada beberapa informasi-informasi lain yang juga membuat heboh dunia ini gitu. Ya menurut saya hal itu bagus untuk diungkapkan gitu, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Panama Files, ya kan? Bagaimana orang-orang pejabat-pejabat negara, pengusaha-pengusaha besar gitu, ternyata untuk menghindari pajak naruh duitnya di Panama gitu kan, dibuka bagus gitu, sehingga masyarakat bisa melihat gitu. Oh, siapa yang terlibat di sini? Sebenarnya bagaimana sih operasi dari jaringan-jaringan internasional ini gitu, ya kan? Kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nah ini menurut saya hal yang cukup bagus gitu. Nah yang penting adalah bagaimana masyarakat kita bisa memilah-milah informasi-informasi mana yang benar, informasi-informasi mana yang bisa kita bilang bahwa itu tidak benar begitu ya gitu. Jangan semuanya dianggap benar. Kalau semuanya dianggap benar, nanti dunia ini jadi dunia konspirasi. Bilang bahwa ternyata vaksin COVID itu adalah memasukkan chip ke dalam darah kita gitu misalkan, iya kan? Itu adalah konspirasi asing loh. Dulu kita kalau nggak divaksin mati kita ini, iya kan? Gitu. Ketika kita dulu nggak divaksin gitu, coba kita gimana kita bisa bertahan gitu? Vaksin, Pak. Ya kalau ada orang nggak divaksin gitu, ya mungkin dia emang lebih kuat daripada yang lain mungkin ya gitu. Tapi perlu ditanyain. Kalau orang nggak divaksin, pada saat COVID itu dia bisa berkeliaran kemana-mana, masuk ke mall, masuk kemana-mana, yang butuh sertifikat vaksin, bisa keluar negeri, berarti harus diusut itu. Dia pakai sertifikat vaksinnya berarti palsu dia, memalsukan sertifikat vaksin. Gitu. Karena saat itu kan kita mau nggak mau harus vaksin kan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk tetangga kita, saudara kita, dan lain-lain. Dan itu program pemerintah gitu. Ya masa iya pemerintah mau nyengsarain seluruh rakyat Indonesia gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu program pemerintah dan terjadi seluruh dunia. Dan kita buktinya juga ngelihat kan betapa banyaknya masyarakat kita yang saat itu meninggal gara-gara wabah COVID ini gitu. Bicara soal COVID kan salah satu yang juga keluar dari Epstein File ini adanya dugaan rekayasa COVID. Nah, dan itu dipercaya oleh hampir sebagian besar netizen kita ya bahwa ternyata benar gitu. Nah itu kita balik nyikapinnya gimana sih Pak? Itu balik lagi gitu bahwa di Epstein File ini mungkin nanti yang nonton podcast ini bisa mencari informasi lebih dalam lagi ya gitu, bahwa yang ada di dalam dokumen yang dipublikasikan dalam Epstein Files ini nggak semuanya berkaitan dengan kasusnya Epstein. Jadi itu adalah clipping-clipping koran gitu. Kemudian data-data yang diambil dari majalah, dari internet, dikumpul-kumpulkan gitu, yang kira-kira berkaitan saat itu Epstein ada di mana, dipotong-potong, dikait-kaitkan gitu. Apakah semuanya itu berkaitan dengan Epstein dan semuanya benar? Belum tentu. Apakah informasi yang dimasukkan ke dalam Epstein Files itu semuanya benar? Belum tentu. Kan sudah disclaimer. Pemerintah Amerika sudah disclaimer bahwa informasi yang ada dalam Epstein Files ini tidak semuanya benar, tidak semuanya fakta. Ada banyak yang memang informasi hoax, banyak informasi yang memang tidak berkaitan dengan si Epstein gitu. Tapi ini adalah data-data yang dikumpulkan oleh mereka gitu. Ya biasa kan kalau kita mau nyari misalkan mau bikin skripsi gitu, ya kan?
Kan kita nyari jurnal banyak nih. Wah, kita download jurnal banyak nih kita nih. Tapi pas dibaca, Kan dikumpulkan di komputer kita nih. Iya, benar-benar. Tapi begitu kita baca-baca, oh ini enggak nih, kita enggak berkaitan nih. Oh ini enggak berkaitan nih gitu. Nah, data-data itu yang dikumpulkan itu gitu dalam satu sistem database-nya FBI gitu ya. Dikumpulkan itu sekarang dibuka gitu. Apakah itu semuanya berkaitan dengan itu? Enggak. Karena saat itu yang penting ada berkaitan, ada judul, ada kata-kata. Kan sistemnya kan crawling. Kalau sistem itu kan mereka ngumpulin informasi itu kan crawling. Dikasih keyword tertentu, kemudian nyari data dan informasinya. Itu apakah semuanya itu digunakan untuk melakukan pendakwaan terhadap si Jeffrey Epstein ini? Enggak gitu. Nah, masalahnya yang dibuka itu, ya udahlah daripada dia milih-milih lagi gitu. Ada 3 juta file gitu, dia milih udah buka aja sekalian gitu. Nah, diantaranya mungkin ada yang ngomongin masalah COVID, ada yang ngomongin masalah konspirasi ini, konspirasi itu gitu. Ya pada saat itu nggak usah di Epstein file lah, cari aja di internet banyak orang ngomongin masalah COVID itu konspirasi. Gitu. Berarti bukan data primer. Sudah banyak banget gitu, ya kan? Itu nggak harus dari Epstein file gitu, ya kan? Nah, tadi analoginya itu ya mereka ngumpulin data-data, tapi apakah itu dipakai semuanya? Belum tentu. Oleh karena itu pandai-pandainya kita lah gitu untuk memilah-milah apakah itu informasi yang benar atau informasi yang nggak benar gitu. Ya. Cuman kan persoalannya gitu kan di konspirasi COVID itu kan yang ngomong itu bukan orang sembarangan bisa dibilang ya. Selain yang kita bahas bahwa Pak Dharma Porenkun, terus mantan Menkes, public figure juga. Nah ini kan artinya mereka punya influence atau pengaruh lah terhadap minimal yang menyukai mereka gitu. Nah kira-kira gimana nih buat mengerem atau menarasikan bahwa ini tuh COVID itu bukan rekayasa gitu. Ya itu yang terungkap dari Epstein file itu. Ya, ya salah satunya kita lah di sini ngomongin ya bahwa COVID itu bukan rekayasa gitu. Tetapi juga itu tanggung jawab pemerintah juga gitu bahwa kan kita juga tidak bisa membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan pendapat, ya kan, untuk ngomong gitu ya. Walaupun dalam beberapa aturan ketika kita berbicara itu tidak berdasarkan fakta itu ada ancaman hukumannya. Kita punya undang-undang ITE ya kan. Kita sekarang punya KUHP yang baru dan lain-lain gitu. Jadi kalau orang berbicara bahwa dan itu orang-orang penting, orang-orang punya influencer banyak bilang bahwa ya ini adalah konspirasi dan lain-lain gitu. Ya banyak juga orang-orang yang ahli politik, ahli keuangan yang dia ngomong tapi ternyata salah juga kan? Iya. Gitu. Iya kan? Ngomong apa nama masalah kebijakan, masalah ini ternyata salah juga gitu. Ya kita apa namanya mungkin ketika kita membicarakan suatu hal gitu harus basisnya adalah data dan fakta ya gitu. Ketika orang berbicara bahwa oh itu konspirasi dan lain-lain, ketika dia memberikan data gitu, ya udah adu data aja. Kalau emang dia punya data itu bahwa konspirasi gitu ya kan, ya udah adu data aja. Open data Anda silahkan dibuka. Mana yang bilang itu konspirasi gitu. Open data pemerintah kita. Bagaimana saat itu COVID memakan begitu banyaknya korban gitu dan itu semuanya positif memang terkena wabah COVID itu. Apakah benar ini konspirasi? Apakah benar apa namanya ini adalah rekayasa? Apakah yang mati yang dikubur rame-rame itu ketika kemarin di Wisma Atlet yang sakit itu apakah mereka itu rekayasa? Siapa yang rekayasa? Gitu. Dibuka aja. Ya Anda yang ngomong rekayasa itu mungkin Anda selamat, ya, alhamdulillah Anda selamat gitu, bagus. Mungkin Anda lebih kuat dari yang lain. Karena kan ada juga orang yang dia kena COVID tapi nggak terjadi apa-apa. Ya, tanpa gejala. Saya termasuk yang hampir mati gara-gara COVID. Gitu. Saya kena COVID lebih dari 2 kali. Gitu. Saya kena Delta, COVID. Omikron, dua-duanya. Saat awal-awal, Mbak. Delta gitu. ya. Saya hampir 2 bulan saya kena COVID ini gitu. Jadi saya ngerasain sendiri bagaimana susahnya kita hidup gitu. Yang dari kita tempat tidur mau ke toilet aja jaraknya cuma 3 meter. Rasanya mau pingsan kita ini. Gitu. Jadi suruh ngomong sama saya mana yang bilang COVID itu rekayasa gitu. Karena dia nggak ngalami gitu, ya kan? Kita ngalami yang kita saat itu susah. Sekeluarga kita susah. Mbak Fitri ngalami nggak saat itu? Omikron aku. Nah Omikron agak entengan lah ya gitu. Mas Arif ngalamin nggak? Kayaknya sempat saya tapi nggak tes kayaknya Pak. Nggak tes, mungkin karena kuat gitu. Ya ini kan gejala ya. makanya ini kan masing-masing orang itu kan beda-beda. Kan nggak bisa kita potong rata bahwa ini adalah
palsu gitu ya kan. Berapa uang negara yang dikeluarkan untuk melindungi rakyatnya loh saat itu loh gitu ya kan. Saya ngerasain kita sekeluarga ngerasain sendiri loh. Gitu. Bagaimana susahnya nih gara-gara masalah ini. Kok dibilang rekayasa gitu. Makanya saya bingung juga nih gitu pada saat itu. Mungkin orang-orang yang ini, mungkin orang-orang yang malah kuat gitu. Karena kan ada juga yang kena COVID dia cuek-cuek aja kan gitu. Yang malah gara-gara dia cuek malah bikin penyakit buat saudara-saudara teman-temannya yang lain gitu ya kan, karena dia merasa bahwa oh saya kuat ini nggak ada yang harusnya sama saya gitu, padahal dia bawa wabah itu, dia jalan kemana-mana cuek-cuekan aja, tapi orang-orang itu kan nggak kayak dia, nggak sekuat dia gitu, ada tega bener gitu nyakitin masyarakat, nyakitin saudaranya kan gitu kita logika berpikirnya gitu.